Halo anak-anak, salam jumpa dengan Ibu Ika dengan pelajaran kebudayaan daerah. Materi kita pada hari ini adalah tata krama terhadap lingkungan alam. Sejak zaman dahulu, budaya sopan santun telah ditanamkan dalam masyarakat Melayu. Untuk menghormati seseorang, kita tidak perlu mengenal orang tersebut terlebih dahulu, melainkan kita harus menghormati dan menghargai semua orang, baik tua maupun yang muda. Karena sopan santun terhadap sesama sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Melayu, mereka sangat menjunjung tinggi falsafah yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Artinya, jika sesuatu itu benar, maka kita harus mengatakan benar. Namun, sebaliknya jika itu hal yang salah, maka kita harus berani untuk mengatakan bahwa itu salah. Pada umumnya, masyarakat Melayu yang tinggal di daerah perkampungan atau hutan dan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sementara, masyarakat Melayu sebagian tinggal di daerah pesisir pantai dan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dalam pengolahan tanah pertanian, masyarakat Melayu menanami lahan pertanian dengan berbagai macam tanaman keras seperti kelapa, duku, manggis, jambu, dan mangga. Masyarakat Melayu tidak hanya menanam tanaman keras seperti mangga, kelapa, manggis, dan duku. Mereka juga menanam berbagai jenis kayu di tanah hulayat atau tanah rabian. Tanah hulayat atau tanah rabian adalah suatu wilayah hutan yang berada dalam suatu kampung, dan hutan tersebut merupakan milik kampung tersebut. Hal itu ditandai dengan adanya tanah atau bekas penebangan pohon. Tanah hulayat hanya boleh digunakan untuk kepentingan warga kampung atau desa. Jadi tidak boleh ditebang sembarangan, karena berbagai jenis kayu yang ada di dalam tanah hulayat akan digunakan untuk membuat rumah, masjid, surau, dan jembatan. Oh ya, surau itu sebenarnya penggunaannya hampir sama dengan masjid, jadi digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk bermusyawarah ataupun juga melaksanakan ibadah. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, bahwa hutan sangat penting bagi masyarakat Melayu, maka dalam pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jika dalam suatu kampung telah padat penduduknya, maka kampung tersebut akan diperluas, tetapi dengan syarat harus melalui musyawarah antara datuk penghulu dan pemuka masyarakat. Setelah datuk penghulu dan para pemuka masyarakat bermusyawarah, sebelum perkampungan tersebut dibuat, area atau wilayah tanah yang akan dijadikan kampung harus diteliti terlebih dahulu oleh pawang. Pawang itu sendiri adalah orang yang ahli dalam bidangnya untuk memelihara ataupun menjinakkan hewan-hewan liar serta menjaga keselamatan manusia dan kelestarian tumbuh-tumbuhan di sekitar area yang akan dijadikan perkampungan. Berbicara tentang pawang, ada beberapa contoh jenis pawang, antara lain pawang hutan. Pawang hutan tugasnya adalah menjaga atau memelihara hutan. Ada juga yang disebut dengan pawang hewan.
Tugasnya memelihara atau menjinakkan hewan seperti harimau dan buaya agar tidak mengganggu penduduk desa atau kampung. Nah, dalam masyarakat Melayu, mereka sangat menghargai lingkungan alam. Oleh karena itu, untuk membuka suatu kampung, mereka harus memperhitungkan berbagai hal agar tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup tetap terpelihara dan lestari untuk kepentingan generasi berikutnya. Anak-anak, demikianlah materi kebudayaan daerah kita pada hari ini. Silakan kalian mencatat di buku tulismu hal-hal yang penting dalam video ini, lalu kerjakan tugas yang akan Ibu berikan.